bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa sama-sama berkumpul di majlis yang insya Allah dimuliakan ini untuk sama-sama nanti kita bersilaturahim dengan saudara kita yang jauh dari tanah Syam, Palestina, yang kita ketahui bersama kondisinya saat ini bagaimana. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan beberapa hal informasi berkaitan dengan kondisi saudara-saudara. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya sampai tempatnya di akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya dan senantiasa memantaskan diri kita untuk menjadi bagian dari penerusnya dan berupaya untuk senantiasa istiqomah dalam mengikuti risalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prolog dari saya. Jadi beberapa saat yang lalu saya dihubungi oleh saudara saya, Kak Rizky, dari Explore Humanity. Explore Humanity adalah NGO dari Indonesia yang senantiasa selama ini berupaya untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari warga kita, khususnya untuk dikirimkan ke saudara-saudara kita di Palestina. Dan tentunya Explore Humanity bukan hanya itu juga, tapi ada beberapa hal yang sudah dilakukan amal baiknya yang selama ini diupayakan untuk membantu dalam memberikan berlimpah kepada umat. Dan Kang Rizky ini menginformasikan bahwasanya Syekh Torik dari Gaza Palestina yang akan berkeliling ke Indonesia, khususnya di Bandung di tanggal 3 sampai 8, dan meminta apakah memungkinkan kalau dia berbakat untuk diadakan silaturahim dengan beliau. Alhamdulillah dari percakapan singkat akhirnya kita bisa berkumpul di sini atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah acara ini akan segera berlangsung. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk selanjutnya kami akan persilahkan kepada perwakilan dari Explore Humanity untuk menyampaikan rencana kegiatan pada hari ini. Kepada Kang Elo dari Explore Humanity kami persilahkan. Cek satu dua, cek satu. Lu bikin ini apa ya? Lu bikin ini? Oke. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya semuanya?
kayaknya terlihat dari sini banyak sekali pemuda-pemuda yang menjadi bagian perjuangan pembebasan Al-Aqsa kelak. Amin. Tak lupa juga salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau segala jadi baik beliau dan kita bagian dari umat yang selalu istiqomah dalam menegakkan perjuangan sunnah. Mungkin biar lebih singkat sayangnya karena saya bukan chef ya kan, saya bukan chef. Jadi sedikit perkenalan mengenai sekolah kita ini siapa. Kita sudah menyalurkan distribusi membantu saudara kita di Palestina kurang lebih sekarang sudah memasuki tahap ketiga untuk saudara-saudara kita di sana. Mungkin boleh dilanjutkan. Di sini tertulis Indonesia dan Palestina bersaudara sejak dulu. Kenapa tertulis seperti itu? Salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, salah satunya siapa Bapak Ibu sekalian? Betul, Palestina. Maka dari itu kita bersaudara. Bagaimana bersaudara? Tentu ketika dia merasakan sakit atau kita tetap juga bergerak membantu mereka. Bahkan presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno mengatakan bahwa dan untuk Israel selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Bahkan dikuatkan hari ini Ibu Menteri kita, Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Retno, dan sampai detik ini pun beliau lantang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Beliau bilang begini, saya sampaikan kalau kita bicara isu Palestina, maka posisi Indonesia konsisten sampai detik ini bahwa kita akan terus mendampingi perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan keadilan dan kemerdekaan. Boleh dilanjutkan? Kurang lebih di bulan Juli 2021 kita membangun sumur di tempat program bantuan sumur dan penyediaan mesin desalinasi di Gaza Palestina. Bayangin Bapak sekalian, di negeri Syam tadi sebutkan saudara-saudara kita yang hari ini terzolimi, yang hari ini terjajah oleh Israel untuk kita membantu dengan sedekah air yang hari ini mungkin kita sedang istirahat, sedang tertidur, tapi ternyata sedekah air kita sampai ke sana dimanfaatkan oleh anak-anak Palestina yang notabene mereka banyak di sana menghafal Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang terzalimi, dimanfaatkan oleh mereka tidak terbaik. Orang-orang yang ikut membantu membersamai saudara-saudara kita di Palestina. Setiap tetes airnya insya Allah akan mengalir keluar kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu sekalian keluarkan untuk membantu membersamai Palestina. Lanjut lagi ini daerahnya kemarin kita waktu di daerah wilayah Jabaliyah dekat Masjid Al-Huda Gaza Palestina. Boleh lanjut lagi? Ini dia saudara-saudara kita yang langsung, adik-adik kita, anak-anak kita yang langsung merasakan manfaat dari air yang telah masyarakat Indonesia bangun. Lanjut lagi kan? Ini dia. Ini adalah sumur ini bisa terbangun karena berkat kebersamaan brand-brand khususnya yang ada di Kota Bandung. Jadi pemuda-pemuda yang punya bisnis, yang secara bisnisnya ingin tetap bermanfaat, berkolaborasi kebaikan untuk membantu Palestina, alhamdulillah bisa terbangun sumber air atau sumber air desalinasi untuk saudara kita di Gaza Palestina. Lanjut lagi. Nah ini saat perang kemarin di 7 Oktober bergejolak, kita langsung membantu di tahap pertama di wilayah Provinsi Tengah, wilayah utara Deir Al-Barat Gaza. Kita langsung distribusikan paket dan paket berupa paket sembako untuk saudara kita terdampak di sana. Lanjut lagi kan, ini langsung distribusikan. Ini semua dari masyarakat Indonesia. Melalui ekspor kita langsung distribusikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berapa hari yang lalu pernah dengar berita bahwa kapal perang Rumah Sakit Indonesia mendistribusikan bantuan untuk saudara kita Palestina. Sampai berita itu kepada Bapak Ibu
Dengan berita kemarin Pak, alhamdulillah kemarin kita ekspor mengambil ikut kontribusi mendistribusikan berupa popok bayi dan balut wanita. Karena lagi-lagi korban yang paling banyak yang menjadi target utama Pak Israel dan Allah adalah siapa Bapak Ibu sekalian? Betul, anak-anak dan wanita itu menjadi target utama mereka. Makanya kita akan kontribusi mengambil untuk mendistribusikan berupa popok dan paket balut wanita untuk saudara kita. Lanjut lagi kan? Ini terakhir. Ini kita berkolaborasi langsung bersama Yayasan Al-Majid Indonesia bersama juga Syekh Tariq yang insya Allah sebentar akan memberikan informasi lebih terkait Gaza Palestina berupa bantuan medis berupa 35 jenis obat-obatan di Rumah Sakit Asy-Syuhada Al-Aqsa di daerah Al-Barat Selatan jalur Gaza. Ini bantuan dari Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sampai ke saudara-saudara kita, khusus bantuan medis di rumah sakit. Oke, ini setelah distribusinya boleh ditahukan ini dan distribusi. Untuk itu, mari untuk terus bersama Palestina hingga kita bisa bersama sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa. Amin. Mungkin itu sekilas pembukaan minat saya perkenalan tentang distribusi ekspor yang tetap berjalan. Untuk itu biar materinya lebih dalam lagi, kita ingin tahu kondisi terupdate bagaimana sih kondisi Gaza dan Palestina khusus Gaza hari ini. Untuk itu kepada Ustaz Ali dan Syekh Tariq pada Masya Allah. Lebih tinggi ya? Lebih ganjel kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama di malam yang berkah ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang luar biasa, datang jauh dari negerinya para nabi, dari tanah yang diberkahi Baitul Maqdis, Gaza, Palestina. Yang Masya Allah, akhirnya beliau di sini ya untuk menyampaikan kabar terkini dan terupdate apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Dan alhamdulillah, kami dari Yayasan Al-Majid Indonesia bekerja sama dengan Explore Humanity. Masya Allah, ini yayasan yang luar biasa, amanah, dan Masya Allah memiliki kepedulian luar biasa untuk Palestina. Dan kita akan kurang lebih 5 hari bersafari dakwah di daerah Bandung dan sekitarnya. Dan sebelumnya kita sudah melaksanakan safari dakwah di beberapa kota yang lain, di Medan, di Jakarta, kemudian di Lombok, kemudian di Yogyakarta, dan sekarang ini kita ada di Bandung. Mudah-mudahan hadirnya kami ini bisa memberikan inspirasi kabar yang benar
terkait apa yang terjadi di Gaza Palestina. Kita langsung mendengarkan dari orang yang terlibat, dari orang yang memang dari sana, dari Gaza Palestina, dan beliau mungkin tadi sudah disebutkan juga ya, seorang qari, memiliki hafalan Al-Quran 30 juz dan sanad qiraat bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, juga seorang ulama muda yang mewakili Palestina dalam Persatuan Ulama Dunia, dan juga beliau bekerja di Kementerian Wakaf di Gaza Palestina sebagai Direktur Bidang Dakwah di Gaza Palestina, anggota Komite Zakat di Gaza Palestina. Jadi beliau ini langsung yang orang yang terlibat aktif di pemerintahan Gaza Palestina dan tahu betul seluruh kota Gaza Palestina, ya, dari sudut timur sampai sudut barat, utara sampai selatan, beliau hafal. Dan Masya Allah, kehadiran beliau ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan selain mendapatkan ilmu barokah, kita bisa juga mendapatkan informasi yang sebenarnya berkaitan tentang Gaza Palestina. Para jemaah Allah, dan insya Allah setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan dan memberikan waktu kepada beliau, dan kita mulai dengan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh syekh kita nanti untuk mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita akan lanjut untuk tausiah dan mendengarkan kabar terkini terkait apa yang terjadi di Gaza Palestina. Ila Syekh al-Fadhil falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Sehat? أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. أريد أن نقف صراحة من البارح ونحن المجلس، فالوقت إن شاء الله يكون أفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، ثم أما بعد. قبل أن نبدأ إن شاء الله القرآن ثم نبدأ المحاضرة. Di awal tadi setelah mengucapkan salam, beliau menyapa kita semua pada jamaah ibu dengan bahasa Indonesia, Pak, ya. Apa kabar semua jamaah, sehat? Tapi bapak-bapak ibu jangan balas nanya, nggak tahu dia nggak jawabnya nanti, ya. Cuma apa kabar, sehat, itu aja. Ya, habis itu mas Arab semuanya, Pak. Alhamdulillah. Dan setelah itu ya, beliau kenapa berdiri? Karena dari sejak kemarin udah duduk aja, capek Pak duduk, ya. Jadi mau berdiri biar lebih semangat juga jamaah, ya. Dan juga karena beliau baru operasi kemarin, ada benjolan di bagian tulang belakang beliau. Karena sering kali dulu Pak 2 bulan tidak mau effort terus, ya. Keliling Indonesia kemana-mana, bolak-balik naik pesawat, capek, ya, duduk terus sepanjang jalan, sepanjang waktu perjalanan dari mana tadi kita Pak? Lupa saya. Allah nggak ngerti saya Pak. Boleh di sana di sini Pak. Dari bandara dan seterusnya duduk terus, capek. Jadi malam beliau hari ini spesial malam ini di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, kita dengarkan tausiah dengan berdiri biar semangat. Ya Pak, ya. Takbir. Ini sama-sama biar semangat pembukaan kita yel-yel Pak. Ada yang hafal yel-yel Palestina? Ada yang hafal? Biru, bida, nafdika ya Aqsa. Hafal? Baru dengar sekali Pak. Akan coba lagi kita jawab kita. Ya, ikuti nanti apa yang disampaikan oleh Syekh. Kita ikuti bersama-sama. بالروح بالدم نفديك يا أقصى. 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 تكبير الله، تكبير الله، تكبير الله. ما شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. نبدأ إن شاء الله هذا اللقاء بقراءة القرآن.
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات الكريمات نرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في مسجد أبو بكر الصديق أن يجمعنا في ساحات المسجد الأقصى المبارك لنصلي صلاة الفاتحين المحمدين المكبرين بإذن الله تبارك وتعالى. Setelah tadi beliau melantunkan ayat suci Al-Quran, membaca tentang ayat-ayat panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman untuk meminta tolong dengan sabar dan sholat. Dan ayat-ayat yang selanjutnya bercerita bagaimana orang-orang yang syahid itu sesungguhnya hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang selanjutnya bercerita tentang bagaimana Allah mengabarkan kepada kita bahwa kita manusia ini pasti akan diuji sama Allah, diuji dengan kekurangan, diuji dengan meninggalnya keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, diuji dengan ketakutan. Dan ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang ujian-ujian hidup manusia dan semuanya saat ini dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Mereka dihantui dengan ketakutan. Mereka sering sekali merasakan kehilangan harta mereka, keluarga mereka. Mereka kekurangan makanan, mereka merasakan lapar, hancur, dan seterusnya. Tetapi Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wabashshiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar ketika dia ditimpa musibah? Dia mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang seperti ini akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi ayat ini penuh makna, dan beliau membaca ini bukan tanpa alasan, untuk menguatkan diri beliau, untuk meyakinkan diri beliau ya bahwa apa yang terjadi di Gaza, Palestina, di tanah kelahirannya, di tanah yang beliau hidup di sana beserta seluruh keluarganya yang ada di sana,
Ini adalah ujian dari Allah dan pelajaran bagi kita bagaimana kita untuk bersyukur atas segala nikmat keamanan, atas nikmat ketentraman, nikmat seluruh yang Allah berikan kepada kita ini, dan kita manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan setelah itu dari beliau melanjutkan dengan mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini. Mudah-mudahan kelak nanti suatu hari dalam waktu yang dekat ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bisa sama-sama sholat berjamaah di Masjidil Aqsa dan Palestina sudah dalam keadaan yang merdeka. Amin ya rabbal alamin. أيها الإخوة الكرام، كما تعرفون أن غزة منذ 7 أكتوبر والاحتلال الإسرائيلي شن حربا على أهلنا في غزة بدعم من دول الكفر أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، كلهم دعموا إسرائيل حتى يقتلوا أهلنا في غزة العز. منذ 7 أكتوبر وغزة تقصف بأعتى الصواريخ بالقنابل الفسفورية المحرمة دوليا، وإن الاحتلال المجرم النازي الذي يقتل أهلنا منذ 7 أكتوبر حتى الآن لم تتوقف الحرب ولو ثانية واحدة. ولذلك هذا المحتل الجبان الذي يقصف البيوت على رؤوس ساكنيها وهم نائمون يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ. لذلك أيها الإخوة الكرام، منذ 7 أكتوبر حتى الآن دمر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 80% من قطاع غزة، دمر مئات آلاف البيوت. والآن غزة يا كرام الذي يبلغ مساحتها 360 كيلومتر يسكنها 2,300,000 نسمة، الآن أكثر من 1,800,000 نسمة لا يوجد لهم بيت يأويه. إذا أكثر من 80% من سكان غزة الآن لا مأوى لهم، يعانون الويلات، لا مياه، لا كهرباء، لا طعام، لا دواء، لا إنترنت، لا أي شيء من مقومات الحياة، يعانون الويلات يا كرام. هذا الاحتلال النازي يقصف أيضا المستشفيات والمساجد، يدمر أكبر مساجد قطاع غزة، دمر مئات المساجد ودمر عشرات المستشفيات ودمر عشرات المدارس التي تعلم الأطفال. فلذلك أهلنا في غزة يعانون الويلات. حتى وقتنا هذا أكثر من 25,000 شهيدا وأكثر من 50,000 جريحا، وهناك جرح منهم من فقد بصره، ومنهم من بترت قدميه، ومنهم من بترت يديه، وجل هؤلاء الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء الذين لا ذنب لهم. Bacaan dari Allah, beliau menyampaikan kepada kita sebagaimana yang kita tahu bahwa 7 Oktober terjadi sebuah perang yang luar biasa, genosida besar-besaran yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. 7 Oktober menjadi hari yang bersejarah di mana Gaza, sebuah kota kecil yang tidak lebih dari 22,2 juta penduduknya, yang sebagian besar adalah masyarakat sipil, anak-anak, orang tua, wanita-wanita. Mereka kota kecil ini akan tapi melawan negara-negara adidaya yang bersatu bersekongkol dengan tentara Zionis Israel. Ada Amerika, ada Italia, ada Inggris, ada Prancis. Semua mereka ini memberikan segala bentuk bantuan untuk mendukung penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap bumi Palestina. Akan tetapi Masya Allah, Masya Allah, ini adalah suatu perang yang amat sangat luar biasa. Tidak kurang dari ribuan bom, ribuan rudal dikirimkan oleh tentara Israel beserta sekutunya untuk menghancurkan Gaza. Maka beliau menyampaikan kepada kita, sampai detik ini sejak 7 Oktober belum sampai 2 bulan. Ya, dalam waktu yang 5 hari lagi genap 2 bulan terjadi perang yang ada di Gaza. Akan tetapi jumlah korban yang syahid itu lebih dari 25.000 manusia.
Sedangkan yang sakit, yang luka-luka, ada yang buta matanya, ada yang patah tangannya, ada yang rusak jasadnya dan seterusnya, itu lebih dari 50.000 orang. Dan bagaimana dalam infrastruktur, Masya Allah, 100.000 kurang lebih rumah-rumah yang ada di Gaza itu hancur rata dengan tanah. Kemudian masjid-masjid besar yang di sana dilaksanakan ibadah harian, halal pemula dan seterusnya, ratusan bahkan lebih, ya, masjid-masjid yang ada di Gaza hancur rata dengan tanah. Beliau punya masjid, beliau ini sebagai imam dan khatib di salah satu masjid besar di kota Zaitun, Gaza, namanya Masjid Khalilur Rahman. Tadi malam beliau melaporkan kepada saya, masjid yang biasa beliau imam di sana, setiap hari 5 waktu beliau menjadi imam di sana, sudah rata dengan tanah. Dan kemudian selain itu, rumah sakit yang menjadi tempat yang harusnya dilindungi tidak boleh diserang, ya. Dan ketika diserang itu terjadi pelanggaran, ya, peraturan dunia. Akan tetapi tidak lepas dari sasaran serangan tentara Zionis Israel laknatullah alaihi. Banyak orang yang sudah luka-luka, banyak yang sekarat, banyak yang dirawat dan sebagainya, yang harusnya mereka mendapatkan perawatan yang intensif agar mereka bisa pulih kembali. Akan tetapi itu juga tidak menyentuh hati tentara Israel. Mereka tetap menyerang dengan tank-tank mereka. Mereka tetap menyerang dengan peluru-peluru tajam mereka, sehingga orang yang sakit, ya, meninggal bukan karena sakitnya, akan dari serangan yang dilakukan oleh tentara Israel laknatullah alaihi. Banyak sekali, Pak. Beliau menyebutkan 2,2 juta penduduk yang ada di Gaza, 85% dari mereka tidak ada tempat tinggal saat ini. Mereka tidur di tempat pengungsian. Sebuah sekolah yang di sana juga sering dilakukan penyerangan. Ya, Gaza, di sekolah-sekolah Gaza yang di sana anak-anak Gaza itu melakukan belajar, ya, mengkaji kitab Allah, mengkaji hal-hal yang baik, ilmu pengetahuan. Saat ini tempat itu dijadikan tempat pengungsian yang harusnya kapasitas penampungan sekolah itu hanya 1.000 saja. Itu sudah sangat maksimal. Akan tetapi sekolah-sekolah yang ada di Gaza lebih dari 3.000-4.000 orang yang tinggal di sana, sehingga mereka tidur hanya sebatas tubuh mereka saja. Ini karena mereka sudah ada orang lain. Bahkan sebagian mereka tidak dapat tempat di sekolah, tidak dapat tempat di rumah sakit. Sebagian besar dari mereka tidur di emperan jalan-jalan saja, tanpa apapun, tanpa alas, tanpa selimut, tanpa alas tidur, tanpa bantal dan seterusnya. Padahal saat ini Desember ini sudah masuk musim dingin. Beliau mengatakan kepada saya ketika di waktu aman dulu, saya di rumah, saya di dalam kamar, saya di atas tempat tidur. Saya di waktu musim dingin ini pakai selimut 3, tapi tetap merasakan kedinginan. Bagaimana kita bayangkan orang-orang yang saat ini rumahnya sudah tidak lagi ada tempat pengungsian, mereka tidur di jalan tanpa alas apapun, tanpa selimut apapun. Banyak dari mereka membunuh anak-anak, kelaparan, anak-anak meninggal karena kedinginan, dan seterusnya. Maka beliau mengatakan, saat ini masyarakat, saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza merasakan ujian hidup yang sangat amat luar biasa. Ya, tidak pernah kita bisa bayangkan bagaimana ketika kita di posisi mereka. Apakah kita sabar atau kita malah membunuh, bahkan, ya, mengutuk tentang apa yang terjadi kepada kita. Ini yang terjadi di Gaza, Palestina. Beliau datang kembali bukan tanpa alasan, dan datangnya beliau bukan ketika perang. Dan kami dari Yayasan Al-Majdi Indonesia, saya sebagai ketua yayasan, bekerja sama, ya, dan sering berinteraksi dengan beliau. Saya sudah menjalin persahabatan pertemanan dengan beliau kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kita melakukan event, kita ketemu, kita seri, kita diskusi dan seterusnya. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengundang beliau di tanggal 16 September sebelum terjadi perang. Datanglah beliau ke sini untuk kita ajak menyapa masyarakat Indonesia untuk merayakan Maulid Nabi dengan Syekh Palestina.
Akan tetapi Masya Allah syafaat 2 pekan kemudian, 3 pekan kemudian, tepat yang 7 Oktober yang harusnya beliau pulang tanggal 16 Oktober, akan tetapi tiketnya harus tidak terpakai karena beliau tidak akan bisa pulang ke Gaza. Ini sesuatu yang di luar prediksi saya. Ini sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, tapi kita yakini bahwa setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Bisa jadi Allah utus beliau, sengaja Allah datangkan sebelum perang untuk datang ke Indonesia agar apa? Agar memberikan edukasi kepada kita, agar memberikan info yang benar terkait apa yang terjadi di Palestina. Beliau utusan Allah. Beliaulah utusan Allah dari Gaza untuk menyuarakan tentang Palestina di Indonesia. Dan Masya Allah, tabarakallah, ini adalah hikmah yang sangat besar. Dan saat ini kita di sini di Masjid Abu Bakar As-Siddiq bersama bapak-bapak, kemudian ibu-ibu semua, kita mendengarkan kabar yang valid, kabar yang sebenarnya terjadi di Palestina. Maka dari itu macam-macam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini betul-betul kita manfaatkan ya untuk terus ya mengasah kepedulian kita kepada Palestina. Mudah-mudahan dengan kita nanti mendapatkan info kemudian kabar dari beliau berkaitan tentang apa kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk membela dan peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina, kita bisa melakukannya dan ini menjadi hujah kita di hadapan Allah Taala. أولا يا كرام واجبات رجال أهلنا في غزة عودة صادقة لكتاب الله. Dan beliau menyampaikan kepada kita para jamaah dalam Allah dari kabar yang pertama tadi tentang apa yang terjadi di sana, segala macam ya kerusakan, kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Sekarang pertanyaannya, apa kewajiban kita? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita untuk membantu mereka? Maka beliau mengatakan yang pertama kewajiban kita kepada Allah, yaitu dengan kita kembali kepada kitab Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini wasilah Allah akan memenangkan kita. Karena Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, memuliakan kita. Maka ini adalah kewajiban yang pertama kita. Kira-kira saya tanya Bapak Ibu, sudah baca Quran hari ini Pak? Sudah? Ibu-ibu sudah baca Quran hari ini Bu? Walaupun satu halaman, walaupun satu ayat, sudah? Alhamdulillah. Berarti kewajiban pertama kita sudah kita tunaikan Pak. Kita kembali kepada Al-Quran. ثانيا يا كرام واجبات رجال في غزة الدعاء بأن ينصر الله المجاهدين على المحتلين. Dan yang kedua adalah kewajiban kita adalah dengan mendoakan mereka. Doakan mereka di setiap setelah sholat kita, di setiap waktu qiyamul lail kita di malam hari, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk menitipkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Ya Allah, bantulah mereka ya Allah, selamatkan mereka, menangkan mereka ya Allah, lindungi anak-anak di Palestina ya Allah, lindungi wanita-wanita muslimah di Palestina ya Allah. Karena ya kita tidak bisa angkat senjata melawan tentara Israel, tidak bisa. Tapi kita bisa angkat senjata dengan dua tangan kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis dikatakan doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Ini senjata kita. Angkat tangan ini senjata kita. Ya. Nangis kita di hadapan Allah, munajat kita di malam hari di saat manusia tidur. Kita bangun malam, kita sholat qiyamul lail, kita berdoa sama Allah. Insya Allah, janji Allah, siapa yang berdoa kepada aku seperti malam maka akan aku kabulkan ya Allah. Doakan mereka. Setelah kita mendoakan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, jangan kita lupa doakan betul saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Siapa berdoakan mereka? Siapa? Jangan pernah lupa. Ini adalah kewajiban kita. Apa konsekuensi dari wajib itu? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan bahwa kita lakukan mereka, bisa jadi kita dapat dosa. Kenapa kok bisa kita lupa melakukan mereka? Sedangkan mereka adalah saudara kita di sana, membela dan menjaga itu habis, menjaga Al-Aqsa, kiblat pertama Islam. Maka kita wajib melakukan mereka. ثالثا الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال.
وقال ربنا عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد إندونيسيا، ونسأل الله أن يجمعنا بكم في ساحات المسجد الأقصى المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berkumpul kembali untuk melanjutkan materi dari Syekh Thariq. Alhamdulillah di luar juga hujan sepertinya semakin deras. Mudah-mudahan hujan yang turun malam ini memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Allahumma shalli ala Untuk kepada Ustaz Alif, mungkin kalau kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan mungkin satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu untuk bertanya kepada beliau. Begitu, ada yang ingin bertanya? Mungkin boleh angkat tangan. Ada yang ingin bertanya? Dari bapak-bapak, dari ibu, ada yang ingin bertanya? Ada? Oh, ada satu. Pak, boleh maju ke depan, Pak? Karena mic-nya terbatas, boleh ke depan? Syekh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya ingin bertanya. Ini mengenai konflik yang ada di Gaza, gitu ya. Jadi untuk saat ini mungkin ada perlawanan itu dari Hamas, begitu ya. Nah, ini apakah Hamas ini berhubungan dengan pemerintahan di Gaza, atau dia bergerak sendiri gitu untuk melawan Zionis Israel, gitu ya. Jadi singkat saja mungkin itu terkasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Ada kan? Enggak ada, atau mungkin dari bapak-bapak lagi satu orang sudah? Ada satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bertanya, beberapa pendapat menyatakan apabila terjadi keamanan di Gaza atau masalah sekarang selesai, katanya itu akan terjadi kiamat atau bukan. Soalnya doa kita ingin aman atau tidak, karena sebagian itu takut kiamat juga. Makanya ini yang saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بالنسبة للسؤال تدار عبر حكومة مصرية وعبر المال المنتخب من الشعب، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن ينصركم. نعم، إن شاء الله تعالى إذا انتصرت غزة فهذا انتصار للمسلمين، وإذا هزمت غزة فهذه هزيمة للمسلمين، لأن الحرب الآن التي تخوضها غزة ليست غزة لوحدها، بل غزة هي من تدافع عن شرف هذه الأمة. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لا بد لكم جميعا يا شعب إندونيسيا أن تتمنوا النصر لأهله في غزة، فإذا هزمت غزة فسيهزم الإسلام، لأن غزة اليوم تدافع عن عقيدة المسجد الأقصى المبارك، والله الآن جزء من عقيدة المسلمين. ولذلك إن شاء الله تعالى في موضوع قيام الساعة لن تقوم الساعة والعلم عند الله عز وجل، وهذه إنما هي إن شاء الله بداية وتحرير كامل فلسطين بإذن
Allah Subhanahu wa taala. Pertama kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan dari Bapak-bapak tadi. Pertanyaan yang cukup menarik ya Pak. Yang pertama tentang Hamas, pejuang Palestina yang saat ini getol sekali untuk memberikan perlawanan ke tentara Israel. Apakah mereka bergerak sendiri atau di bawah pemerintahan? Ya, jawabannya mereka bergerak di bawah pemerintahan resmi di Gaza, Palestina. Ya, dan tentang Palestina ini kita perlu waktu yang lebih luas sebenarnya kalau kita ingin mengurai secara utuh tentang apa yang terjadi di Palestina. Nanti ada pertanyaan lagi, loh apa bedanya Gaza dengan Palestina secara umum? Di mana Mahmud Abbas presiden yang pakai Palestina dan lain sebagainya. Jadi saya ingin menyampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Syekh juga dan sedikit saya tambahkan bahwa Hamas itu adalah sebuah pergerakan, kelompok pergerakan yang resmi. Mereka tahun 2006 pernah memenangkan pemilu resmi yang ada di Gaza, Palestina. Resmi, ya. Mereka adalah sebuah partai, kelompok Islam yang disenangi dan diridai oleh rakyat sehingga mereka menjadi penguasa atau pemerintah yang resmi di Gaza, Palestina. Dan Hamas ini bukan hanya di tataran politik parlementer, tapi mereka punya pasukan, punya tentara, punya seperti kelompok askar atau pejuang yang itu di bawah komando dari kepala biro politik Hamas. Dan ini mereka bergerak secara resmi, bukan sendiri-sendiri. Dan Gaza itu dipimpin oleh pemerintahan Hamas. Dan Hamas bukan Syiah, Hamas bukan buatan Yahudi, Hamas berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermadhab Syafi'iyah sebagaimana kita di Indonesia. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang cukup menarik lagi dan ini sudah cukup menyebar beberapa hari atau beberapa bulan belakangan. Kalau kita doakan Palestina merdeka Ustaz, tapi kiamat, gitu Pak ya? Pertanyaan Bapak saya bisa jawab sebagaimana tadi saya menyampaikan bahwa satu, masalah kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ilmu tentang kiamat itu hanya di sisi Allah. Walaupun ada tanda-tanda, ya Pak ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya Palestina sebelumnya merdeka atau jika dulu sejak zaman Nabi Adam dijajah? Palestina itu dalam keadaan pernah merdeka Pak? Pernah tak dibebaskan? 3 kali dalam sejarah dibebaskan oleh para pejuang-pejuang Islam, mulai dari zaman sahabat sampai seterusnya. Yang pertama, Baitul Maqdis pernah dibebaskan, Palestina pernah dibebaskan pada masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dari tangan orang Persia, dari tangan orang Yahudi. Ya, apakah terjadi kiamat? Enggak. Sampai sekarang masih itu Pak, masih berlangsung kehidupan di dunia ini. Belum terjadi kiamat pada masa Umar bin Khattab. Padahal dulu para sahabat juga menyangka akan terjadi kiamat di kalau Palestina sudah merdeka. Ya, ternyata tidak. Selanjutnya dikuasai lagi setelah 130 tahun atau lebih, ya, Palestina dikuasai oleh pemerintahan Islam yang dibuka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian jatuh lagi ke tangan orang Yahudi dan orang Kristiani. Kemudian kembali ditaklukkan oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Apakah kiamat? Enggak. Kemudian setelah Salahuddin memenangkan dan membebaskan Baitul Maqdis, dan ini pembebasan yang sangat bersejarah, bahkan difilmkan oleh Barat karena luar biasanya taktik strategi yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam membuka Baitul Maqdis dan membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman orang-orang Yahudi. Dan kemudian jatuh lagi ke tangan Yahudi dan kemudian dibebaskan pada zaman kerajaan Mesir oleh
terjadi tanda-tanda kiamat, kecuali tanda-tanda yang lain menguatkan. Karena tanda kiamat itu bukan hanya dibebaskannya Baitul Maqdis, banyak rentetannya. Ada apa namanya, Ya'juj dan Ma'juj, ada Dajjal, kemudian Nabi Isa, dan kemudian Palestina nanti yang menjadi tanah yang bersih dari Yahudi. Sampai-sampai dalam hadis dikatakan batu, kemudian tumbuhan, pohon, semua ngomong sama orang Islam. Ya Muslim, inna wara'i Yahudi faqtuluh. Wahai Muslim, ini di belakang ada Yahudi sembunyi. Di mana di pohon? Ya, di pohon-pohon ada yang ada di Palestina. Ya, faqtuluh. Nah, itu kalau udah terjadi kayak gitu, Pak. Kalau pohon udah bisa ngomong, batu udah bisa ngomong, nah itu baru tanda kiamat. Ya, jadi tidak benar ada anggapan seperti itu. Walaupun secara dalilnya ada, ya, bahwa ketika terjadi pembebasan Baitul Maqdis dan Palestina sudah dalam keadaan merdeka bersih dari Yahudi, ya, kemudian batu pohon berbicara mengabarkan bahwa di sana ada Yahudi, kemudian kita membunuh mereka semua sehingga bersihlah Yahudi dari Palestina. Itu kalau sudah itu terjadi, maka inilah nubuat akhir zaman yang disabdakan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu, ya. Maka jangan kita takut, minta doa agar Allah menangkan Palestina, agar Allah bebaskan, Allah merdekakan kaum muslimin yang ada di Palestina. Insya Allah, ya, insya Allah. Ya, mungkin itu saja. Ya, mudah-mudahan jawaban tadi mewakili, dan ini disari dari apa yang beliau sampaikan, kemudian sedikit saya jabarkan. Mudah-mudahan bisa dimahami dari dua jawaban ini, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu-ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan dari jawaban saya. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan ke panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah berada di ujung acara. Saat ini kita akan memutar video. Mungkin bapak-bapak sekalian kelihatan Pak videonya? Kelihatan? Tapi belum diputar, sudah kelihatan. Belum diputar tapi masih hijau. Mungkin kalau yang belum kelihatan boleh agak maju ke depan biar kita lebih jelas lagi apa sebenarnya yang terjadi di sana dan bagaimana saudara-saudara kita terkhusus Gaza Palestina juga melakukan begitu benci oleh Zionis Islam. Begitu, mari kita nonton bersama. Give us
Yang berarti itu Bapak sekalian, kondisi hari ini saudara-saudara kita harus dijaga. Kalau hari ini kita hidup kita diberikan fasilitas yang begitu banyak dan banyak untuk kita dapatkan, tapi tidak dengan saudara-saudara kita di Palestina terkhusus. Maka dari itu, mari kita berbanyak kasih syukur lebih banyak setiap hari. Karena kalau itu terjadi pada anak kita, pada istri-istri kita, pada suami kita, atau siapa kerabat kita, mungkin kita tidak mampu. Tapi beda dengan saudara kita di Palestina. Maaf Bapak Ibu saudara, beliau dari kemarin kita jemput, beliau sharing selalu pegang HP. Kenapa? Karena ingin tahu kabar saudaranya di Gaza Palestina. Kalau secara bilang, kalau secara fisik saya mungkin berada di Indonesia di Bandung, tapi hati dan jiwa saya berada di Gaza Palestina. Tiada hentinya beliau, bahkan beliau bilang pamannya telah syahid. Ada saudara-saudara sebentar saya lihatin lagi, ada di sekitar rumahnya ada bayi yang begitu kecil. Inilah kondisi hari di Gaza Palestina. Kalau suatu saat Allah bertanya, ayah antum di mana kalian semua? Kalau Allah bertanya, telah berbuat apa kalian tentang Palestina? Setidaknya hadirnya kita di sini, doa yang kita panjatkan untuk Palestina dan sedekah yang kita berikan kepada Gaza Palestina bisa menjadi hujah dalam hadapan Allah bahwa kita berdiri bersama Palestina, insya Allah. Mungkin kita dengar sedikit kondisi sejak 7 Oktober hingga hari ini kejadiannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Lagi-lagi korban dari Israel, target mereka adalah anak-anak dan wanita. Bukan anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan film, rekayasa, bukan, ini yang akan terjadi. Ini apa? Ini saudara kita, anak kecil yang harusnya mereka punya hak, mereka menghafal Quran yang harusnya di dunia ini dimuliakan. Tapi ternyata apa? Mereka itu, kalau Allah telah kita di Palestina, yang menguatkan mereka bukan fisik mereka yang kuat, tapi apa? Iman mereka, hubungan mereka bersama Allah. Nanti Bapak Ibu sekalian, untuk memaksimalkan ikhtiar kita yang belum sempat bersedekah, bersedekah lagi Bapak Ibu sekalian. Inilah yang terjadi. Kamu rekayasa ini, saudara-saudara, adik-adik kita, anak-anak kita, yang setiap harinya kehilangan nyawa, yang setiap hari kalau kita sholat 5 waktu, mereka sholat 6 waktu. Apa satunya sholat jenazah, Bapak Ibu sekalian? Maka beruntunglah kita yang hari ini masih menangis, baru merasa aman. Ayo kita terus doakan mereka, kita bantu saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sudah tidak lakukan apa-apa. Bahkan Syekh Tariq sendiri keluarganya sudah 4 kali berpindah mengungsi. Hari ini beliau datang kabar bahwa keluarganya harus mengungsi di gereja. Ini ada satu video tadi langsung dari Syekh Tariq. Kondisi anak yang berada di dekat tempatnya, kalau mungkin bukan. Bentar ini sedikit